宝子さん、どうしたら。私には何もできない。そもそも私は天仙様の正体すら知らなかった。Kalau teman-teman baca buku Tao of Physics, buku yang ini, di appendix terakhir, di penutup buku, di appendix terakhir itu dijelaskan bahwa filsafat bootstrap yang pernah kita bahas sedikit itu, menurut penulisnya, itu menjadi hipotesa yang memungkinkan terhubungnya psikologi dengan fisika kuantum. Dalam hal ini yaitu psikologi dari Carl Jung atau Jungian. Carl Jung ini sendiri teman dari Sigmund Freud ya, yang terkenal dengan teori psikoanalisanya. Landasan berpikir inilah antara keterhubungan atau kombinasi antara psikologi dengan fisika kuantum yang menjadikan saya membuat formulasi konseling 3 diagnosa. Di diagnosa terakhir, yaitu metafisis, itu bukan hal-hal gaib yang biasa kita imajinasikan gitu ya. Metafisis yang saya maksud di sini adalah ketika medis dan psikis secara sains itu sudah tidak kompatibel, sudah tidak bisa menggunakan pendekatan dua hal itu, maka saya akan menggunakan pendekatan metafisis kombinasi antara fisika kuantum dengan psikologi. Dan dengan konseling 3 diagnosa inilah saya biasa membantu banyak orang, menemani teman-teman yang katakanlah terganggu pikirannya atau bahkan sampai mau melakukan hal-hal yang membahayakan. Dalam video ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah dari Almeria, Spanyol, tentang seorang syekh dan muridnya yang berhasil dibimbing dalam perjalanan spiritualnya kemudian menjadi seperti gurunya. Saya bacakan kisahnya di kitab Futuhatul Makkiyah jilid 3 ya. Teman-teman yang punya buku itu bisa buka di halaman 383, 384. Suatu hari Syekh Abu Abdillah Al-Ghazal rahimahullah, beliau adalah murid ya, murid dari gurunya yang bernama Syekh Al-Abbas, Syekh Abu Al-Abbas bin Al-Arif rahimahullah. Ketika beliau masih kecil, Abu Abdillah masih remaja, mengawali perjalanan spiritualnya lah. Suatu hari dia keluar atau pulang lah dari majelisnya Syekh Abu Al-Abbas ini. Syekh Abu Abdillah Al-Ghazal ini sedang berada di tengah hutan di sebuah jalan di wilayah As-Sumadiyah, masih di wilayah Almeria ya. Ketika tiba-tiba ia melihat rumputan di padang rumput itu semuanya berbicara kepadanya tentang manfaat-manfaat mereka. Pepohonan dan rumputan mengatakan padanya, "Ambillah aku, sesungguhnya aku bermanfaat untuk ini dan itu, dan aku bisa menangkal dari bahaya ini dan itu." Sampai-sampai ia terkesima dan kebingungan, karena semua pohon di situ memanggilnya dengan rasa cinta dan ingin mendekat kepadanya. Kemudian ia kembali kepada syekhnya dan menceritakan apa yang terjadi. Sang syekh mengatakan kepadanya, "Bukanlah untuk itu tujuan ibadah kita. Dari mana sebenarnya bahaya dan manfaat yang menimpamu ketika pohon-pohon itu mengatakan bahwa mereka bisa memberi manfaat dan bahaya?" Ya, secara tidak langsung syekhnya ini ingin mengatakan bahwa an-nafi atau kebermanfaatan, kegunaan, dan mudorot, bahaya dan bermanfaatnya atau bahayanya sesuatu itu bukan karena entitas, bukan karena benda-benda, tapi karena Tuhan, karena Allah. Saya lanjutkan. Ia pun berkata, muridnya ini, Syekh Al-Ghazal ini berkata, "Duhai tuanku, aku ingin bertobat." Sang syekh mengatakan, "Sesungguhnya Allah telah menguji dan memberimu cobaan. Tidaklah aku memberi petunjuk kepadamu kecuali menuju Allah, bukan kepada yang lain.
bukti kesungguhan tobatmu adalah kembalilah engkau ke tempat tadi. Kalau memang engkau sungguh-sungguh bertobat, pohon-pohon itu tidak akan berbicara lagi kepadamu. Maka Syekh Abu Abdillah Al-Ghazal kembali ke tempat tadi dan ia tidak lagi mendengar apa yang ia dengar sebelumnya. Ia pun bersujud penuh syukur kepada Allah. Lalu kembali kepada syekhnya untuk menceritakan hal tersebut. Sang syekh berkata, segala puji bagi Allah yang telah memilihmu hanya untuk dirinya dan tidak mendorongmu kepada benda jadian yang serupa denganmu di antara makhluk-makhluk jadiannya. Hanya agar engkau merasa mulia karenanya. Padahal hakikatnya, benda itulah yang menjadi mulia karenamu. Kita tidak memungkiri bahwa Rasulullah itu juga pernah berbincang dengan pohon, dengan binatang. Ini hadisnya. Atau misalnya Nabi Musa yang bertemu dengan api, kemudian di atas Gunung Tursina ya. Kemudian beliau berbincang dengan Tuhan lewat perantara api itu. Inilah bahaya yang saya sebut sebagai difraksi. Kita tidak bisa membedakan ini sebenarnya dari Tuhan atau bukan gitu. Atau dari konsepsi yang saya buat dalam video ini yang disebut dengan para penduduk spektrum cahaya merah. Kita juga tidak memungkiri ada wali-wali Allah termasuk Imam Abu Hanifah ya yang pernah kasyaf seperti ini. Tapi beliau lebih memilih agar Allah menutup pandangan batin yang seperti itu. Secara sederhana, secara singkat, bahwa kewalian paling tinggi itu ketika nampak di tengah-tengah masyarakat, dia tidak punya kekuatan apa-apa. Seperti halnya Imam Abu Hanifah tadi yang menutup kasyafnya atau pandangan batinnya, atau bahkan Rasulullah yang ketika berjalan-jalan di pasar beliau diejek ya. Katanya Nabi, katanya Rasul. Tapi kenapa ikut jualan, ikut dagang? Pastinya dapat duit banyak dong. Pastinya rezekinya banyak dong dari langit langsung, dari Allah katakanlah begitu. Ya ini resiko ya, resiko orang yang semakin memahami realitas hidup ini. Mereka harus seperti apa yang saya sampaikan di video yang ini. Bahwa zuhud itu ada dua. Zuhud hidup minimalis atau hidup mode frugal. Itu yang lagi tren di artis-artis gitu ya. Hidup minimalis. Atau zuhud jenis kedua. Kita diliputi banyak hal dalam dunia ini. Kita kaya misalnya, kita banyak punya harta benda. Atau bahkan mungkinnya istrinya 10 misal. Anaknya 12 misal. Tapi hati kita sama sekali tidak melekat terhadap hal-hal itu. Seperti kata Epikuros ya, dalam filsafat Stoik. Epikuros ini berkata ketika kita mencium istri kita, mencium pipi istri kita, pas mau berangkat kerja misalnya, itu bayangkan bahwa itu adalah ciuman yang terakhir. Orang yang tidak terbiasa kan pasti akan kepikiran ya kerja. Ini ntar gimana? Bakal cemas dan sebagainya. Tapi para pelaku filsafat Stoik pasti paham kondisi spiritual seperti apa ketika seseorang itu sudah menyadari hal itu. Seperti halnya kisah-kisah para orang suci, termasuk dalam umat Kristiani ya. Mereka mengenal tokoh yang bernama Santo Fransiskus dari Assisi. Ini juga tidak kalah tanda kutip gitu ya, di luar nalar. Ketika ada seorang yang meminta baju, pas dia seperti Syekh Al-Ghazal tadi yang baru belajar. Ketika ada orang yang minta jubahnya karena kedinginan, dia lepaskan jubahnya. Dan dia kembali ke gereja, ke tempat belajarnya, ke gurunya dalam kondisi telanjang. Dan gurunya ketika melihat itu ya
ketika ditanya, "Kenapa kamu telanjang?" "Iya, tadi saya bertemu dengan seseorang yang kedinginan, kemudian dia meminta jubah saya dan akhirnya saya kasihkan." Itu gurunya kan langsung memeluk ya. Dan bisa dipastikan bahwa muridnya itu adalah calon orang besar, katakanlah begitu. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Syekh Al-Ghazal dengan gurunya ini bahwa sebenarnya manusia dijadikan khalifah, pemimpin di dunia ini, itu bukan justru bertekuk lutut di hadapan benda-benda atau harta benda atau bahkan isi dunia gitu ya. Tapi sebaliknya, kitalah yang harus memimpin semua itu. Dalam diskusi-diskusi saya, memang seringkali saya juga bilang, jangan pernah meremehkan siapapun, termasuk orang-orang yang saat ini sedang diuji dengan kecintaannya pada dunia. Kenapa? Karena bisa jadi kita yang katakanlah sedang belajar zuhud mode 1 atau mode 2 tadi ya, bisa jadi suatu saat hati kita dipalingkan dari niat awal kita. Kemudian kita menjadi lebih parah daripada orang-orang yang saat ini sedang gila-gilaan pada dunia. Seperti halnya kisah seorang pelacur yang masuk surga di zaman Nabi Musa. Beliau hina, beliau kotor katakanlah atau berdosa banyak, tapi pada akhirnya masuk surga. Sebaliknya, kisah Barsiso atau Wali Bal'am dalam Hasanat Tasawuf Nusantara ya, beliau adalah seorang yang sangat alim, sangat suci. Setiap doanya itu langit terbuka lebar, ingin mengabulkan katakanlah doa-doa yang beliau panjatkan, tapi wafat dalam kondisi kafir. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk dari orang-orang yang seperti itu ya. Orang belajar aja masih belepotan, apalagi menganggap diri sebagai orang yang suci. Itu jauh banget ya.